Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya saja sebagai menjelaskan sebagai sejarah PLTPL. Saya Karisma akan menjelaskan tentang komponen PLTPL. Saya Cindy akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan PLTPL. Saya Rahma akan menjelaskan pengertian dan kondisi PLTPL. Kami di sini akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga panas laut. Selamat menyaksikan. Pengertian dan kondisi PLTPL. Pengertian. Energi panas laut merupakan bagian dari energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Kondisi di dunia dan di Indonesia. Kondisi panas laut di dunia saat ini mengalami peningkatan suhu yang signifikan dan mencatat rekor terpanas. Suhu permukaan laut di Indonesia berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 31,5 derajat Celcius. Saya Sajia akan menjelaskan tentang sejarah pembangkit listrik tenaga panas laut. Pembangkit listrik tenaga panas laut bisa juga disebut dengan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Yaitu yang pertama ada konsep awal. Insinyur asal Perancis yang bernama Jacques Alexandre Ancelopal pertama kali mengemukakan konsep OTEC ini pada tahun 1880-an. Kemudian pembangkit listrik OTEC pertama yaitu pada tahun 1979. Perusahaan Amerika Serikat mengoperasikan pembangkit listrik OTEC pertama yang bernama mini OTEC. Pembangkit listrik ini menghasilkan daya listrik sekitar 15 kW dan menggunakan siklus tertutup. Kemudian pembangkit listrik OTEC di Nauru yaitu pada tahun 1981 sampai dengan 1982, para perusahaan Jepang menguji pembangkit listrik OTEC ini dengan siklus tertutup di Nauru, negara Kepulauan Pasifik. Pembangkit listrik ini menghasilkan daya listrik sebesar 35 kW. Kemudian yang terakhir, Laboratorium Energi Alam Otoritas Hawaii atau NEHA pada tahun 1999, NEHA didirikan sebagai lokasi pertama untuk menjadi pengujian dan pengembangan pembangkit listrik OTEC. Saya Karisma akan menjelaskan tentang komponen PLTPL. Yang pertama ada evaporator, tempat di mana air laut hangat menguapkan cairan kerja untuk menghasilkan uap. Yang kedua ada turbin. Uap yang dihasilkan dari evaporator digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. Yang ketiga ada generator. Energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi listrik. Yang keempat ada kondensor. Uap yang telah melewati turbin didinginkan oleh air laut dalam untuk mengembalikan cairan kerja ke bentuk cair. Yang kelima ada pompa. Memompa cairan kerja melalui sistem untuk memastikan sirkulasi yang efisien antara evaporator dan kondenser. Penjelasan kelebihan dan kekurangan PLTPL. Kelebihan PLTPL. Energi terbarukan. Energi terbarukan memanfaatkan perbedaan suhu laut yang berkelanjutan. 2. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan tidak dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. 3. Potensi besar. Potensi besar, lautan mencangkup sebagian besar bumi, memberikan sumber energi yang besar. 4. Stabil. Stabil, pasokan energi stabil sepanjang tahun. 5. Manfaat tambahan. Manfaat tambahan dapat menghasilkan air tawar melalui desalinasi. Kekurangan PLTPL 1. Biaya tinggi. Biaya tinggi, efisiensi awal, dan frekuensi yang mahal. 2. Lokasi terbatas. Lokasi terbatas hanya bisa dibangun di daerah dengan perbedaan suhu laut signifikan. 3. Tantangan teknologi. Tantangan teknologi, efisiensi, koefisiensi hanya terbatas. 4. Dampak lingkungan lokal. Dampak lingkungan lokal dapat bisa mempengaruhi ekosistem laut. 6. Skalabilitas. Skalabilitas memerlukan frekuensi besar dan waktu pembangunan panjang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.